Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman inspirasi. Pagi hari ini kami sedang memasak. Jadi rutinitas biasa ibu-ibu itu kalau pagi kan memasak. Nah, ini ada sawi, kita akan rebus. Nanti airnya akan kita gunakan untuk berkebun. Kemudian kita juga akan menggunakan sisa-sisa dari sampah dapur ya untuk aktivitas kita dalam berkebun. Nah, sekarang saya akan menyelesaikan masak dulu. Nah, teman-teman, ini adalah sisa dari sampah dapur ya. Tadi setelah masak, ini di sini ada ini kulit jeruk, kemudian ini bung sawi, dan ada buah pisang. Ini buah-buahan dan sayuran. Ini pisang yang sudah tidak bagus untuk dimakan. Kemudian ini ada apel, biasanya air apel jus. Ada timun, ini timun. Dan ada ini melon, ini kobis ya. Ini ada wortel. Kemudian yang di sini, kalau ini bukan sisa, jadi memang ini kami berikan tambahan kecambah, ada juga bawang merah dan kangkung. Jadi masing-masing dari ini sisa-sisa sayuran ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau ini untuk bawang merah dan kecambah ini bisa untuk ini perangsang akar, juga bisa mempercepat pembungaan. Di Videotis juga sudah pernah ada. Kalsium ini, kalau kangkung banyak mengandung nitrogen. Kalau buah-buahan ini banyak sekali mengandung fosfor, baik untuk mempermanis buah ataupun juga memperkokoh batang tanaman. Jadi sini ya, ini kita akan jus dan kita akan gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, kita masukkan ini melon. Ada terong, paprika, ini sudah mulai memerah. Kalau ini kita bisa gunakan untuk tanaman buah ataupun tanaman yang sudah berbuah. Kita berikan 1 minggu sekali. Tanaman bunga juga bagus. Nih. Jadi dalam satu pot ini ada 1 tanaman jeruk ya.
jeruk nipis, dan ada 2 cabai. 1, 2. Jadi mulai dari akar, kemudian batang, daun, dan juga bunganya ini sudah terpenuhi ya, dengan sisa-sisa limbah dapur seperti ini. Nah, kemudian kalau masak itu kan pasti ada air leri seperti ini. Nah, air leri ini kita bisa gunakan langsung untuk menyiram tanaman, ataupun juga bisa kita gunakan untuk membuat mol. Nah, ini semua ini kira-kira 2 liter. Tapi kalau seandainya kita akan membuat mol, kita mengambil 1 liter pertama, jadi masih kentalnya ya. Nah, ini. Kalau untuk menyiram tanaman, misal tanaman buah, kita bisa langsung menyiramkan air leri ini. Tapi seandainya kita akan menyiram untuk tanaman yang masih kecil, kita bisa tambahkan dengan air. Nah, untuk mengambil tengahnya kita tambahkan air 1 liter. Jadi kalau kita punya air leri, langsung kita siramkan saja ke tanaman. Ini kita siram bunga, biar bunganya juga subur. Jadi, nah misalnya kita juga punya tanaman yang di lahan super sempit seperti ini, nah sangat minim ya. Jadi nutrisi itu harus selalu terpenuhi. Nah, kita cukup berikan seperti ini. Kalau air leri itu kan setiap hari ada ya, karena kita selalu masak. Kemudian ini ada juga untuk yang sudah berbuah. Nah, ini cabainya. Untuk pestisidanya kami menggunakan, untuk semprotnya menggunakan lidah buaya. Kemarin sudah dibuat videonya. Jadi air leri ini untuk segala jenis tanaman. Bisa juga untuk mengisi, menambah nutrisi cangkokan. Ini cangkok jambu biji, jambu air. Kemudian yang ketiga, kita akan memanfaatkan air rebusan sayuran. Ini kita akan rebus terlebih dahulu, kemudian airnya nanti kita dinginkan dan akan kita gunakan untuk menyiram tanaman. Rebusan sayuran ini banyak sekali mengandung unsur nitrogen. Jadi kita bisa gunakan untuk menyiram tanaman seperti jenis sayuran, kemudian tanaman hias.
Jadi kesimpulannya dari ketiga tips ini, kalau kita memanfaatkan air rebusan sayuran itu bagusnya kita gunakan untuk menyiram tanaman jenis sayur. Kemudian kalau air leri ini kita bisa menggunakan untuk semua jenis tanaman. Dan apalagi kalau kita buat menjadi mol itu malah bisa bertahan lebih lama, karena air leri itu tidak bisa bertahan lama. Kemudian untuk sisa atau limbah dapur, sisa-sisa itu ya, ini kita bisa bagus kita gunakan untuk jenis tanaman buah ataupun tanaman sayur yang berbuah. Nah, jadi demikianlah cara memanfaatkan limbah dapur agar lebih berdaya guna. Jadi tidak ada barang yang terbuang secara cuma-cuma. Kita bisa membuat pupuk organik cair sendiri setiap hari, dan tentunya bisa membuat tanaman di sekitar kita menjadi lebih subur, lebih sehat, dan juga lebih hijau. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah SWT di setiap aktivitas yang kita kerjakan agar nantinya itu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih berkah. Amin. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.